Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di hari-hari akhir penghujung tahun 2020 ini. Kita berjumpa di dalam Samas 30 Desember 2020. Keluarga damai di penghujung tahun 2020 menjadi hari-hari yang biasanya membuat kita merefleksikan apa yang sudah kita alami di sepanjang tahun 2020. Dan ini menjadi hari-hari peralihan di mana kita akan segera menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Tentunya di dalam menyambut atau menyongsong tahun yang baru, ada kecemasan, namun juga ada pengharapan. Ada kegalauan, tetapi juga ada sebuah keyakinan di dalam kehidupan kita ketika kita akan memasuki tahun yang baru dan segera meninggalkan tahun yang lama. Bapak Ibu, karena itu untuk menguatkan setiap kita, marilah bersama-sama kita juga membuka hati kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan bagi kita di dalam masa-masa peralihan ini. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, khususnya di dalam hari-hari kami di tahun 2020 yang lalu. Sekalipun Tuhan terjadi begitu banyak hal yang mungkin mengkhawatirkan kami, khususnya di masa-masa terjadinya pandemi ini. Kami tahu Tuhan, tahun 2020 menjadi tahun yang tidak mungkin terlupakan bagi setiap kami. Akan tetapi Tuhan, saat ini kami juga segera akan menyongsong tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kami percaya sekalipun pandemi ini belum berlalu, tapi kami melihat ada sebuah pengharapan, ada kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kami melalui hari-hari kami ini tetap bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu firman-Mu menjadi sumber kekuatan, perisai dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita dapat melihat pernyataan sungguh ada dan tidak akan hilang di dalam ayat nats ini menjadi sebuah kata-kata yang menegaskan bahwa sesuatu hal itu sungguh-sungguh adalah suatu hal yang ada, yaitu bahwa masa depan itu adalah sesuatu yang pasti ada. Buktinya apa? Ya buktinya kita pasti akan menyongsong menghadapi masa depan itu. Namun masa depan seperti apa? Dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 18 ini adalah masa depan yang penuh pengharapan. Keluarga damai, bagi orang percaya, masa depan yang penuh pengharapan itu bukan sekedar khayalan atau impian semata. Bahkan dikatakan, harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan menyatakan tidak akan. Itu sebuah kata-kata yang memberikan sebuah jaminan, sebuah kepastian. Dan memang firman Tuhan sendiri pun, kalau kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat yang 11, juga menegaskan hal ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Keluarga damai, masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi satu hal yang dijanjikan oleh Tuhan kita kepada setiap kita anak-anaknya. Akan tetapi kalau kita memperhatikan lebih jauh, bagaimana yang namanya anak-anak Tuhan ini menerima masa depan yang penuh pengharapan? Kita harus melihat kembali di dalam Amsal 23 ayat 18 tadi. Dia memberikan jawaban
dari pertanyaan ini, yaitu melalui klausa ayat sebelumnya, yaitu di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17b. Amsal 23 ayat 17b berkata, "Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kemudian bagian ayat ini barulah dilanjutkan dengan Amsal 23 ayat 18 tadi yang berkata, "Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Jadi jelas sekali keluarga damai, firman Tuhan ingin berkata bahwa setiap kita anak Tuhan, kita akan menerima masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi ingat, kita sendiri juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Hidup selalu senantiasa berpusat kepada Tuhan. Keluarga damai, takut di sini bukan artinya kita sekedar menjadi anak Tuhan yang ketakutan kalau mendengar kata Tuhan atau mengingat akan Tuhan. Tetapi kata takut di sini lebih diartikan menaruh hormat dan memusatkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai pemimpin yang tertinggi dalam hidupnya. Jadi bukan takut di dalam pengertian kita akan takut dihukum, takut dimarahi, melihat seseorang pribadi yang mengerikan, tidak. Tetapi kata takut di sini lebih mengacu kepada kita melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang sungguh-sungguh sangat kita junjung tinggi karena kita sangat menghargai Dia, sangat menghormati Dia dan mengasihi Dia. Keluarga damai hidup berpusat pada Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Itulah yang menjadi kunci bagi setiap kita anak Tuhan untuk menerima masa depan yang penuh pengharapan. Kita perlu takut pada Tuhan senantiasa di dalam masa-masa kehidupan kita. Di dalam waktu-waktu peralihan ini, maka kita bisa merenungkan bahwa kita perlu untuk memusatkan hidup kita di dalam tahun yang lalu, tahun yang 2020. Dan kita juga perlu untuk takut pada Tuhan, yaitu memusatkan hidup kita kepada Tuhan di tahun yang akan datang, tahun 2021. Bagaimana kita bisa hidup memusatkan diri pada Tuhan dengan merefleksikan tahun yang lalu? Adalah dengan kita mengingat, kita mensyukuri akan penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan di masa-masa yang lalu, di tahun 2020 dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan bahwa di masa depan pun kita pasti juga akan bisa melalui semuanya. Karena di tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai kita, yang buktinya membuat kita ada hingga saat ini. Jikalau kita mengingat, saya yakin pasti ada begitu banyak pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah keluarga damai lalui di tahun 2020. Di tengah masa pandemi yang luar biasa, kalau keluarga damai, Bapak Ibu masih bisa mendengar renungan pada pagi hari ini, saya percaya itu semua hanyalah kasih karunia Tuhan yang menyertai dan melindungi Bapak Ibu hingga dimampukan Anda bisa tetap hidup, bahkan mungkin melaluinya dengan tetap mengingat kepada Tuhan. Keluarga damai senantiasa berpusat pada Tuhan di masa yang lalu. Itu juga perlu dilanjutkan dengan senantiasa berpusat pada Tuhan di masa yang akan datang. Hidup dengan takut akan Tuhan di masa yang mendatang. Bagaimana caranya? Adalah dengan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hormat kepada Dia. Mazmur 37 ayat 18 dan 23 berkata, "Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya." Keluarga damai, menyambut tahun 2021, marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh melangkah nantinya di dalam kehidupan kita dengan tetap hidup berpusat pada Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Nya. Jagalah hidupmu dengan segala kekudusan, dengan segala karakter-karakter yang Tuhan inginkan untuk kita berjalan di dalamnya. Kita jangan hanya terus bermimpi tentang masa depan yang cerah, tetapi kita pun juga perlu bertanggung jawab mengupayakannya.
Kita percaya dan mengimani bahwa masa depan itu sungguh ada, dan kita pun harus berusaha untuk merealisasikan masa depan itu menjadi kenyataan. Ingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata demikian. Marilah kita menjadi orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi kunci utama kita untuk meraih masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami di tengah-tengah masa pandemi ini, tengah-tengah masa peralihan ini, yang membuat kami boleh merefleksikan setiap masa dalam kehidupan kami, baik di masa yang lalu maupun juga masa yang akan datang. Kami percaya jikalau kami hidup senantiasa berpegang pada firman-Mu, hidup takut akan Engkau, Tuhan sendiri yang juga akan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari keluarga damai kita menyongsong menyambut masa depan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Amin.